Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Rashid SHG MH, selaku pengisi ceramah malam Ramadan yang saya hormati, Ketua Panitia Ramadan beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendirikan malam-malam Ramadan. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rangkaian acara kita pada malam hari ini, malam ke-6 Ramadan 1447 Hijriah. 1. Pembukaan protokol yang sedang berlangsung. 2. Tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rashid SHG MH dengan judul Niat yang benar sebagai sumber keberkahan hidup. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini kita membicarakan pokoknya dari sesuatu yang harus kita kerjakan. Pokoknya, awalnya dalam setiap ibadah, niat itu rukun. Kalau dalam sholat dia rukun qalbi. Kalau dalam puasa niat juga yang pertama rukun. Apapun ibadah yang kita lakukan, niat itu menjadi rukun. Maka niat itu berbeda dari ibadah satu dengan ibadah yang lain. Contoh, sholat 2 rakaat juga, tapi ketika dilakukan ketika masuk masjid namanya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat juga. Ketika dilakukan habis zuhur, ba'da zuhur namanya sholat rawatib ba'da zuhur 2 rakaat juga. Ketika dilakukan setelah azan asar 4 rakaat namanya sholat asar. Ketika dilakukan setelah sholat zuhur 4 rakaat namanya sholat zuhur 4 rakaat juga. Pembedanya hanyalah niat. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan niat. Gak boleh kita meremehkan niat, karena dari niat itu tahu kualitas ibadah kita. Sehingga dalam kaidah fikih ada kaidah nomor 1, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung dari maksud dan tujuannya. Hadis Rasulullah diriwayatkan Umar bin Khattab, innamal a'malu, segala sesuatu tergantung niat kita. Jadi jangan sekali-kali kita sekali lagi meremehkan niat. Contoh dalam sholat saja, perbedaan 4 mazhab cara niat itu berbeda. Imam Syafi'i kapan niat sholatnya? Yaitu ketika takbiratul ihram. Imam Syafi'i
Beliau mengatakan, kapan niatnya? Ketika takbiratul ihram. Dan syarat niat kalau Imam Syafi'i banyak. Ada qasad, ada ta'yin, ada ta'arud. Apa qasad? Qasad itu sengaja aku. Mesti harus ada sengaja aku. Itu rukun niat. Ta'yin. Ta'yin itu ta'arud itu fardu. Ta'yin itu nama ibadahnya. Usolli fardu subuhi. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ini rukun niat. Kalau nggak ada ini, Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, nggak sah niat. Nggak sah niat. Lalu sunnah niat. Ya. Sunnah niat itu 2 rakaat menghadap kiblat, makmuman adaan lillahi, itu sunnahnya. Ketika qasad, ta'arud, ta'yin dengan sunnah-sunnahnya lengkap dibaca, sempurna niat itu. Permasalahannya kapan dibaca niat itu? Kalau Imam Syafi'i dalam sholat ketika takbiratul ihram, 3 rukun jadi 1. Rukun fi'li berdiri, rukun qalbi ngomong Allahu Akbar, takbiratul ihram. Rukun qalbi baru ngomong usolli fardu subuhi ra'ataini mustaqbilal kiblati makmuman adaan lillahi. Qasad, ta'arud, ta'yin, yang lainnya sunnah. Minimal 3 ini harus ada. Persoalan yang nyebut bukan mulut, karena niat itu di dalam hati. Perkara diucapkan itu perkara sunnah, tapi niat itu di dalam hati. Ya. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik gak begitu. Imam Malik ketika azan maghrib di masjid nih, kita di rumah mau berangkat ke sini, mau ngapain? Sholat apa? Itu sudah niat. Dengan catatan jangan pakai mampir dulu ke warung. Kalau dari rumah mampir ke warung baru ke masjid, perbaiki niatnya di warung nih. Itu kata Imam Malik. Jadi jangan ada ustaz mengatakan, alah niat sholat itu pokoknya di dalam hati, pergi aja dari rumah ke masjid, pokoknya niat. Ada ustaz begitu, nggak ngerti tuh ustaznya tuh. Silakan mau ikut Imam Malik, berniat dari rumah, azan maghrib, silakan, nggak masalah. Dari rumah orang azan maghrib, berarti mau ke masjid, mau sholat itu silakan. Tapi jangan dipatahkan ustaz yang mengajarkan, yang ngajar Imam Syafi'i, yang qasad, ta'arud, ta'yin tadi. Ya, itu sempurnanya niat. Sekali lagi, perkara niat bukan perkara sembarangan. Dia mengacu kepada kesempurnaan ibadah. Dan niat adalah rukun dalam suatu ibadah. Ini contoh sholat tadi. Ya, itu 1. 2, contoh yang kedua, kita puasa. Kapan niatnya puasa? Kapan niatnya puasa? Niatnya kapan puasa tuh? Secara Islam, habis maghrib itu udah boleh niat untuk puasa besok. Habis maghrib, habis isya jam 10, jam 12, jam 1 boleh. Ya. Untuk niat puasa esok hari. Tapi kalau mau tertib ibadah tuh, kapan niatnya puasa tuh? Sahur niat menahan. Kalau malas umpamanya, boleh aja. Habis maghrib nih niat, sengaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan sebulan penuh, boleh di level itu, nggak ada masalah. Cuman kita mau ibadahnya tertib, baik, itu masuk iman tuh. Baik, hari per hari niatnya. Kalau mau ibadahnya tertib, ya. Dan hari per hari itu kapan
niat menahan. Sahur niat menahan. Itu yang tertib. Ya. Walaupun habis maghrib tadi nggak boleh direpel. Sebulan aja ya, jangan 2 bulan ya repelnya ya. Sebulan aja boleh, tapi biar tertib, biar mantap puasanya. Baik, baik. Sahur niat menahan. Pak Ustaz, nggak sahur kami nggak apa-apa Pak Ustaz. Kuat. Saya kalau nggak sahur nggak apa-apa Pak Ustaz. Kuat saya. Bukan masalah kuat nggak kuat. Sahur itu ada keberkahan dan ada digantungkan niat di situ. Walaupun ibu bapak sahur nggak makan nasi, tapi bangun sahur untuk di niat. Walaupun ibu nggak makan atau nggak makan nasi, cuma makan roti dan telur 5, nggak ada masalah. Telur puyuh. Iya, telur puyuh. Iya, telur puyuh. Tapi bangun untuk menggantungkan. Begitu. Itu niat untuk dalam ibadah. Nah, niat yang baik ini ya, di rukun yang baik ditaruhkan yang di tempatnya akan menandakan ibadah itu baik atau tidak, sukses atau tidak, berkah atau tidak untuk melaksanakannya. Nah, begitu. Itu niat untuk ibadah. Ada juga niat bukan untuk ibadah, tapi gara-gara niat ini menjadi ibadah. Contoh, ibu bangun sahur, niatnya apa? Bangun sahur, bukan bangun sahur, masak sahur, niatnya apa? Ayo, ibu niatnya apa? Niatnya untuk melayani keluar karena Allah Subhanahu menjadi ibadah. Itu hebatnya niat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan zalim. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, yang kita niatkan, sehingga Allah tahu berapa yang pahala yang akan diberikan kepada kita. Asalkan awali dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kami hormati, setelah kita melakukan hal yang demikian, maka dasari niat itu dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Aku tidak perintahkan kepada kalian semata-mata untuk menyembah aku, semata-mata hanya perintah agama, semata-mata hanya perintah agama. Ikhlas, mukhlis. Mukhlis itu adalah orang yang ikhlas, orang yang berusaha untuk ikhlas. Kalau mukhlas, orang yang benar-benar ikhlas niatnya. Kalau mukhlis, berusaha untuk ikhlas. Hunafa'a, luruskan niat, murnikan niat. Untuk apa? Untuk apa yang kita lakukan itu semuanya bernilai ibadah. Terakhir, apa guna niat? Guna niat adalah akan dicatat dengan Allah. Orang ini melakukan sesuatu untuk apa? Al-umuru bima qasidiyah. Satu. Kedua, guna niat untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Tiga, guna niat agar ibadah itu lurus
mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gunanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.